Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, regulator pasar modal Indonesia terus melakukan pengembangan infrastruktur digital untuk mempermudah akses masyarakat untuk melakukan investasi dan salah satunya mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS secara online melalui platform Easy. Nah, sebenarnya seperti apa platform Easy dan apa saja manfaatnya bagi investor pasar modal Indonesia? Kita akan segera bergabung dengan Rasmi Marida Ramyakim, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Komunikasi dan Edukasi Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Selamat pagi Ibu Rasmi, apa kabar Ibu Rasmi? Selamat pagi Mbak Sarah. Ya, Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Nah Ibu Rasmi, langsung saja kita ingin tanyakan langsung sebenarnya apa itu platform Easy dan sebenarnya apa manfaatnya untuk investor? Selamat pagi para pemirsa. Sebenarnya isi itu untuk para investor di Indonesia ini ikut TRUPS secara online. Jadi kita mengembangkan KSE itu mengembangkan isi pada saat pandemi kemarin gitu tahun 2020. Syukur alhamdulillah pada saat kita kan ada mobilisasi itu di dibatasi oleh pemerintah gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya investor itu tetap bisa ikut TRUPS gitu sebagai haknya para investor. Nah, alhamdulillah KSEI telah mempunyai sistem isi gitu. Dengan didukung oleh OJK. Pada saat itu OJK juga mengeluarkan POJK nomor 15 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka dan POJK nomor 16 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Dengan dukungan dari kedua POJK tersebut, KSEI kemudian mengimplementasikan isi. Jadi kita tuh waktu itu pada tahun 2020 tuh mempercepat implementasi isi. Kemudian pada awalnya isi itu kan e-proxy gitu ya Mbak. E-proxy itu supaya para investor yang memang tidak bisa hadir gitu bisa menguasakan kehadirannya di isi juga. Jadi enak gitu sekarang para investor tersebut. Kemudian pada 2021 tahun kemarin disempurnakan dengan adanya e-voting gitu. Oke, nah sebenarnya bagaimana sih cara Easy itu sendiri mengakomodir para investor yang berhalangan hadir, terutama dengan adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas seperti katakan Ibu Rasmi tadi? Nah, jadi gini Mbak, investor di Indonesia itu kan cukup banyak ya, sekarang udah hampir 4 juta gitu. Sebagian besar memang di Jakarta, tapi 45% itu ada di luar Jakarta. Sementara para emiten yang perusahaan terbuka itu sebagian kedudukannya itu ada di Jakarta. Jadi pada saat mereka RUPS itu kan diselenggarakannya di Jakarta. Kemudian 57% investor saham itu pegang 2 saham gitu. Kemungkinan ada ya RUPS-nya itu dilakukan bersamaan pada 2 emiten tersebut. Nah, jadi dengan adanya isi ini, investor itu bisa ikut RUPS gitu online. Bagaimana caranya? Bisa ikut TRUPS secara online itu melalui akses. Masuk ke akses, terus klik menu isi. Tapi sebelumnya investor harus registrasi dulu nih. Oh iya, saya mau datang ke RUPS-nya emiten A, gitu Mbak. Jadi sekarang udah gampang sekali ya, dengan adanya isi tuh sambil jalan-jalan juga nggak masalah. Oh iya, ini sekarang kebetulan nih bulan Juni, Juli, Agustus tuh lagi banyak-banyaknya RUPS tahunan gitu ya. Sekarang nanti tanggal 25 Juni ada RUPS nih. Kita bisa H-1 sebelum RUPS-nya itu masuk ke isi, kemudian registrasi bahwa kita mau hadir secara online dan bisa itu ikut, Mbak. Jadi segampang itu untuk ikut RUPS secara online. Oke, nah Bu Rasmi mungkin bisa dijelaskan secara singkat juga atau mungkin meyakinkan nih para pemegang saham atau mereka investor kemudahan oke iya, tapi bagaimana dengan keamanan ya saat mereka harus mengikuti RUPS online ini sendiri? Alhamdulillah lagi nih bahwa sekarang kan sebagian besar investor itu 80% lebih itu generasi Z gitu ya, generasi milenial juga gitu. Mereka ini adalah generasi-generasi yang melek internet gitu. Dengan melek internet penggunaan isi itu gampang gitu ya.
bagaimana dengan keamanannya? Karena pada saat masuk ke isi itu kita tuh masuk ke aplikasi akses ya, yang keamanannya telah diaudit oleh auditor independen gitu ya, yang 5 besar auditor gitu, udah cukup baik. Dengan passwordnya itu hanya bisa diketahui oleh si investor sendiri. Jadi termasuk juga, syukur alhamdulillah jangan sampai gitu ya, sampai saat ini sih belum pernah ada hacker yang bisa masuk ke aksesnya KSE ini. Keamanannya Jadi betul-betul terjamin kalau ya, Bu untuk Rasmi, ya? keamanannya sih iya cukup terjamin lah Mbak gitu ya. Oke, baik, sudah selain nyaman dan pastinya aman. Nah, Bu Rasmi, kita juga ingin tanyakan bagaimana dengan pertumbuhan investor pasar modal, terutama investor retail, ini terus meningkat, terutama pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Nah, bagaimana KSEI sendiri melihat dan juga memanfaatkan peluang ini? Selama 2020 kemarin ya, jadi gini, kita itu juga cukup surprise bahwa pasar modal Indonesia di saat pandemi gitu ya, bukan menurun malah makin melonjak investornya. Jadi kalau kita flashback lagi 2019 ya, program KSEI yaitu simplifikasi pembukaan rekening efek, didukung oleh OJK juga dengan keluarnya SE OJK untuk pembukaan rekening secara online, itu alhamdulillah dikeluarkannya di 2019 ya. Terus 2020 Maret itu sudah ada pandemi COVID gitu. Kebetulan banget itu POJK yang simplifikasi pembukaan rekening online itu sudah ada. Jadi pada saat 2020 pembukaan rekening secara online sudah bisa dilakukan di pasar modal. Dan sejak 2020, 2021 pembukaan rekening online itu semakin banyak. Sebagian besar investor pasar modal di 2020 dan 2021 itu masuk dari portal online registration itu, pembukaan rekening secara online. Jadi sampai sekarang dari awalnya cuma 5 gitu ya, sekarang udah ada sekitar 35 perusahaan efek atau broker gitu ya, yang punya pembukaan rekening secara online. Jadi kalau di rumah gitu ya, investor udah bisa langsung nih, aduh kita mau, saya mau jadi investor di broker A, bisa langsung download gitu ya aplikasinya broker tersebut, masuk jadi pemegang rekening, bisa langsung transaksi di rumah aja gitu ya, cuman dengan gadget. Jadi emang itu sangat memudahkan. Pertumbuhannya pesat, apalagi di tahun 2021 kemarin gitu ya. Itu hampir lebih dari 100% itu pertumbuhan investor, dan 90% lebih itu merupakan investor dari pembukaan rekening online ini. Gitu Mbak. Memang Gen Z ini cukup ini ya, melek internet gitu ya, digital gitu. Jadi begitu ada pembukaan rekening secara online, mereka langsung cepet gitu. Langsung antusiasnya ya, karena mereka sangat akrab dengan internet. Benar-benar Mbak. Apalagi ya kalau kita tahu gitu ya, investasi mana sih yang paling bagus gitu ya, perbankan atau saham gitu. Kan semua juga tahu gitu, high risk, high gain gitu. Oke, nah melihat tren tersebut nih Bu Rasmi, kedepannya ada nggak sih rencana pengembangan lebih lanjut Easy ini sendiri? Nah, untuk isi ya Mbak ya, itu bagus banget. Selain isi itu kan nantinya akan dipakai secara luas ya oleh investor gitu. Kita harapkan nanti investor kalau misalnya dia juga punya obligasi atau punya reksadana, itu isi itu nanti bisa digunakan untuk rapat umum pemegang unit penyertaan atau pemegang reksadana dan pemegang obligasi. Nah, karena isi itu masuknya lewat akses ya, kebetulan juga nih akses ini kan sebenarnya untuk transparansi sama untuk perlindungan investor. Diharapkan sih investor dengan masuk melalui akses itu juga bisa melihat yang lainnya gitu, karena di akses ini yang telah digunakan oleh 600.000 investor gitu ya, itu bisa punya fitur yang cukup banyak. Investor bisa lihat saldo dan mutasi efek, terus bisa tahu juga kapan nih RUPS yang saham dia punya, itu udah ada tuh di aksesnya. Jadi undangannya itu sudah ada di akses. Kemudian ada laporan bulanan reksadana juga diakses. Terus ada keterbukaan informasi emiten. Jadi kalau misalnya investor punya saham A,
terus emiten saham A itu melakukan keterbukaan informasi, maka di akses itu ada. Jadi ada nanti notifikasinya di laporannya si investor, itu bisa kelihatan di akses. Terakhir yang paling bagus dan yang paling baru diakses ya, itu kalau kita kan investor tiap tahun harus wajib gitulah ya melaporkan ke pajak. Yang enaknya itu diakses sudah ada akumulasi dari semuanya, saldo dari konsolidasi, kita punya portfolio. Saldo efeknya itu ada saham, obligasi yang kita punya semua ya, reksadana, termasuk dana yang ada. Jadi dikasih tahu tuh laporannya, oke, pada akhir tahun, misalnya kemarin gitu ya, 2021, kamu punya saham berapa, punya reksadana berapa nilainya. Nah, itu yang paling enak sih, jadi bisa memudahkan investor dalam melakukan pelaporan pajak. Oke, nah, Bu Rasmi, untuk aktivitas pasar, iya, untuk aktivitas pasar modal kan, iya, Bu Rasmi, izin bertanya lagi, untuk aktivitas pasar modal kan terus berkembang dinamis, seperti ketahui. Nah, sebenarnya bagaimana KSEI ini meningkatkan kenyamanan dalam berinvestasi di pasar modal ini sendiri? KSEI itu kan bekerja sama dengan beberapa broker juga gitu ya Mbak ya, supaya investor lebih nyaman. Jadi kita mengencourage broker-broker dan Bank RDN di mana investor itu membuka rekening dananya agar supaya meningkatkan penggunaan digital gitu ya. Semuanya platform digital karena kita melihat bahwa demografi dari investor pasar modal adalah 80% itu Gen Z dan milenial. Jadi KSEI juga semuanya sekarang udah digitalisasi. Diakses juga seperti tadi saya sampaikan ya. Mulai tahun ini gitu sudah dikembangkan beberapa macam laporan untuk kemudahan investor berinvestasi di pasar modal gitu. Oke. Baik, semoga ini juga bisa terus memberikan ini ya, kenyamanan juga keamanan untuk seluruh para investor di Indonesia ke depannya. Terima kasih Ibu Rasmi Marida Ramyakim. Ya, Mbak. Iya, silakan. Para investor itu bisa ikutan RUPS gitu ya. Jadi memang isi itu untuk meningkatkan jumlah investor yang ikut RUPS gitu. Oke, baik, dengan adanya ini tidak ada lagi alasan karena diberikan kenyamanan dan juga kemudahan untuk mengaksesnya dari manapun dengan adanya Easy. Terima kasih Ibu Rasmi Marida Ramyakim sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini.